teman-teman, saya Mia Agustina Nurhadiati, mahasiswa PGSD STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. Basic English for Elementary School. Kali ini saya akan membagikan info kepada kalian tentang teori perkembangan anak menurut Vygotsky. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih teman-teman, biodata Vygotsky. Siapa sih Vygotsky itu? Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896. Beliau adalah seorang psikolog Rusia, dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak, dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1934 di Moskow, Rusia. Menurut Vygotsky, kognitif anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga interaksi terhadap orang di sekitar. Bantuan dan pengarahan dari guru dapat membantu anak meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Berikut beberapa teori perkembangan anak menurut Vygotsky. Yang pertama ada ZPD atau Zone Proximal Development. Konsep ini menerangkan bahwa proses pembelajaran seorang anak ketika ia berada di suatu area di mana anak tersebut harus memecahkan masalahnya sendiri. Zone Proximal Development terbagi menjadi dua. Yang pertama, Actual Development Level dan juga Level of Potential Development. Actual Development adalah keadaan ketika anak mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Sedangkan Level of Potential Development adalah keadaan ketika anak memerlukan orang lain untuk memecahkan masalahnya sendiri, baik orang tua, teman, maupun orang yang lebih ahli. Yang kedua, scaffolding, yakni teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misalkan guru, orang tua, maupun teman. Jadi, baik guru maupun orang tua harus memberikan tantangan lebih ketika anak sudah bisa atau menguasai satu kemampuan. Tantangan itu berguna untuk meningkatkan skill anak agar dapat terus berkembang. Ketika tugas yang akan dipelajari oleh murid memiliki tingkatan yang lebih tinggi, maka murid tersebut perlu bimbingan dari ahlinya. Nyatanya, seorang guru dan murid sama-sama harus di-upgrade, baik dari skill maupun pengetahuan. Yang ketiga, bahasa dan pikiran. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi dengan sesama makhluk, namun bahasa juga kadang-kadang senantiasa terlintas dalam batin dan pikiran seseorang. Bahasa dan pikiran terbagi menjadi dua, ada private speech dan juga inner speech. Private speech adalah keadaan di mana anak berbicara dengan dirinya sendiri, atau bisa disebut anak tersebut memiliki dunianya sendiri. Fungsinya sebagai pengaturan diri anak atau self-regulation. Kemudian ada inner speech atau pembicaraan batin. Perilaku ini terbawa bahkan sampai kita dewasa. Fungsinya sebagai kontrol pikiran, tindakan dalam berencana, ingatan, dan juga memori. Sekian dari saya. Thank you so much. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.